satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Nah, sekarang kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya sekali lagi, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh mengerti, menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau masukkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Nah, marilah kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan pilihan dalam kehidupan ini. Pilihan dalam kehidupan ini. Kenapa saya ambil tema itu? Karena saya merasa dan mengalami sendiri bahwa dalam kehidupan ini kita atau manusia harus menghadapi pilihan-pilihan, ya.
dalam menghadapi hidup ini, dalam menjalani hidup ini, kita menghadapi banyak pilihan yang harus kita ambil, harus kita pilih yang mana. Dan pilihan itu menentukan ke depannya kita mengalami seperti apa, mendapatkan hasil bagaimana. Kalau pilihan kita benar, hasilnya baik. Kalau pilihan kita nggak benar, hasilnya nggak baik. Nah, jadi pilihan menentukan, kata orang, nasib di depan. Nasib itu apa? Apa yang kita alami, itu namanya nasib ya. Nah, jadi apa yang kita alami tergantung dari apa yang kita pilih. Jadi kalau kita mau mengalami yang baik, maka kita perlu bisa memilih yang baik buat diri kita. Nah, itu namanya pilihan dalam kehidupan ya. Kalau kita tidak bisa milih dengan baik, bahkan milih yang salah, maka kita akan merasakan hidup yang menderita ya. Salah, misalnya salah pilih pasangan, salah pilih pacar, maka kita bisa hidupnya menderita ya. Nanti setelah menikah malah menderita, bukannya enak kemudian. Nah, apalagi kalau kita salah pilih bidang usaha, salah pilih bidang investasi, salah pilih ya ini join investasi kita dengan siapa, maka itu bisa membuat kita mengalami kerugian. Nah, ini kita perlu pikir dengan baik. Kalau kita mikirkan tidak milih dengan baik investasi itu, maka berakhir dengan keuntungan buat kita. Nah, karena itu kita harus menghadapi dan menyadari akan adanya kenyataan-kenyataan dalam hidup ini yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kalau kita abaikan, maka kita bisa terjebak untuk salah dalam memilih. Sebelum kita memilih, perlu kita sadari kenyataan-kenyataan yang berikut dalam kehidupan ini. Yang pertama, kenyataan-kenyataan yang memang ada dan tidak bisa disangkali adalah pilihan kita bisa saja loh salah. Nggak mesti selalu benar. Pokoknya saya pilih pasti benar, nanti dulu. Bisa saja salah. Mari kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 13-14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 13-14 ya. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kita tidak tahu tentang masa depan kita gimana. Kita hanya memperkira-kirakan, kita hanya memperhitungkan. Sehingga waktu kita memilih, nah, belum tentu pilihan kita jatuh pada pilihan yang tepat untuk kita, yang paling cocok untuk kita, sehingga masa depan kita itu gemilang buat kita. Belum tentu, itu harus disadari. Makanya kita perlu berhati-hati milih, bukan asal saja, karena pilihan kita bisa juga salah, walaupun tidak selalu salah, bisa juga benar kalau kita milih dengan baik ya. Sekarang kita baca lagi untuk poin ini, Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Kamu dapat memilih apa yang baik. Jadi artinya kalau tidak dapat memilih apa yang baik, kita bisa milih apa yang nggak baik. Nah ini, jadi kita perlu mengetahui bahwa pilihan kita bisa saja nggak baik alias salah. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak tercatat menjelang hari Kristus. Itu akibat masa depannya kita menjadi makin suci ya, tidak bercacat menjelang hari Kristus. Tapi kalau pilihan kita salah, maka kita akan makin buruk keadaan kita menjelang hari Kristus itu ya. Ini adalah kata firman Tuhan. Kita baca lagi ayat 11 dan 22. Penuh dengan buah kebenaran dikerjakan Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini yang pilihan yang baik ini ya. Hasilnya baik juga, penuh dengan kebenaran. Tapi jika harus hidup di dunia ini, harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah ini berarti ini Rasul Paulus itu dia mengatakan mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Berarti dia tidak menjamin pilihannya ada terbaik. Pilihan itu baru baik bila dia bertanya kepada Tuhan lebih dulu. Artinya mengandalkan Tuhan ya. Untuk poinnya kita baca lagi Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju ternyata kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melalui. Berarti mereka milih untuk masuk melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas. Akibatnya masa depannya menuju kebinasaan. Banyak loh yang masuk melaluinya itu, yang milih itu. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, jadi kalau kita mau milih mana? Ini. Yang penting kita tahu itu kehidupan. Dari mana kita tahu? Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menentukan buat kita. Ya, walaupun jalan itu sesak, pintu sesak dan jalannya sempit. Sedikit orang yang mendapatinya. Jangankan masuk di mendapati aja sedikit. Nah, berarti tidak banyak orang mau milih demikian. Berarti pilihan manusia tetap saja
bisa salah, bahkan bisa sekali salah. Karena itu perlu kita berhati-hati ya. Nah, terakhir kita baca untuk poin ini di Kisah Rasul 20 ayat 22. Jadi beberapa ayat untuk tiap poin saya bacakan, supaya kita yakin bahwa itu memang Tuhan mengajarkan demikian. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kita baca di sini ya. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Tidak tahu, makanya kalau milih itu tidak bisa milih sendiri seenaknya, tidak bisa. Berarti pilihan kita kalau kita tidak tahu milih bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang nuntun kita, Tuhan yang mengarahkan kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi kita harus bergantung pada Tuhan ya. Kenapa demikian? Karena kemampuan manusia itu amat terbatas ya, sangat terbatas. Ia tidak tahu bagaimana masa depan, kata firman tadi ya. Yang akan dialaminya, yang akan didapatinya melalui pilihannya. Tidak tahu dia. Sering mereka berpikir sempit dan tidak jauh ke depan, hanya depan mata saja. Maka seperti tadi milih jalan yang lebar, pintu yang lebar, jalan yang luas. Tidak mau pintu yang sesak, jalan sempit, tak mau. Nah, karena tidak melihat ke depannya itu apa gitu ya, hanya melihat depan mata saja. Dan mereka juga berpikir sempit. Kalau lihat jalan yang luas, pintu yang lebar kan enak liwatnya Pak. Lah ini hanya mikir sejenak saja dia ya, tidak memperhitungkan berbagai aspek yang lain, tapi hanya aspek tertentu saja ya. Maka sebaiknya kalau gitu kita bertanya kepada Tuhan, seperti Daud sering bertanya kepada Tuhan kalau menghadapi sesuatu yang harus dilakukan pilihan, termasuk perang melawan orang Filistin. Walaupun secara manusia pilihan itu sudah jelas semestinya. Kalau seorang raja negara diserang musuh, maka sudah jelas dia harus melawan, berperang juga. Tapi Daud bertanya dulu pada Tuhan, apakah boleh aku maju Tuhan? Bagi bertanya lagi, sepertinya terlihatnya bodoh banget ya, tetapi justru itu yang bijak di hadapan Tuhan. Maka Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, dan dia menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan ya, atau mengikuti tuntunan firman Tuhan. Kenapa? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Untuk poin ini kita baca lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya pada Tuhan, bukan dia bodoh, bukan, tapi karena mengandalkan Tuhan. Kan dia menyadari, aku tidak tahu masa depan, pilihanku belum tentu benar, bisa saja salah, bahkan mungkin sekali salah. Maka aku lebih bertanya kepada Tuhan. Itu namanya dia mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang begini, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berarti masa depannya akan menjadi baik. Pilihan dalam kehidupannya adalah pilihan yang baik karena mengikuti tuntunan Tuhan, jawaban Tuhan. Itu perlu kita teladani ya. Yang berikutnya contohnya lagi ada, kita lihat banyak tokoh Alkitab seperti ini, tapi yang paling sering kita ingat adalah Daud ya. Belajarlah untuk menghadapi pilihan sekarang ya. Kalaupun pilihan kita terlanjur kita lakukan dan salah, belajar untuk menghadapinya dengan benar, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan ngomel, bukan dengan patah hati, bukan dengan putus asa, tapi berbaliklah ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan perbaiki semuanya itu selama kita masih ada kesempatan. Yang saya ingat, hidup ini adalah kesempatan. Nah itu pakai selama kita masih hidup untuk berbalik kembali kepada pilihan yang benar. Kita harus sadar bahwa dalam segala perkara Tuhan tidak diam saja, tapi Tuhan turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Yang pertama, sadari dulu bahwa pilihan manusia bisa saja salah, bahkan bisa sekali salah, dan selalu benar, kecuali dipimpin oleh Tuhan ya, ditunjukkan jalannya oleh Tuhan ya. Karena itu lagu saya tulis, kau tunjukkan jalanmu dan menuntun jalan hidupku. Nah itu karena berdasarkan ini juga ya. Yang kedua, jangan memilih itu dengan tergesa-gesa begitu aja. Kenapa orang tidak mau bertanya Tuhan? Karena mau tergesa-gesa. Aduh, pakai Tuhan lagi, tanya lagi, udah jelas kok begini ya. Seperti waktu Daud menghantam orang Filistin, udah jelas udah begini, kenapa gitu kok tanya akan Tuhan? Kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi hari esok, tapi Tuhan yang membentuk hari esok buat kita. Jadi tetap saja bertanya kepada Tuhan, dan terutama dengan bertanya kepada Tuhan kita menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, termasuk kecerdasan berpikir. Tidak,
tapi kita mengandalkan Tuhan, ya. Kita baca Amsal 19 ayat 2. Kitab Amsal, surat Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Artinya apa? Tergesa-gesa akan salah langkah, berarti pilihannya salah, melangkah ke arah yang salah, maka akibatnya merugikan, ya. Kita baca lagi untuk poin ini supaya jangan milih dengan tergesa-gesa, hanya mau menghemat waktu. Waktu perlu dihemat sih, tapi jangan sampai tergesa-gesa akhirnya milih dengan kurang baik dan tidak mengandalkan Tuhan. Kisah Rasul 19 ayat 36. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang, janganlah terburu-buru bertindak. Jangan terutama mengikuti emosi saja, mengikuti perasaan saja, terburu-buru bertindak, terburu-buru mengambil pilihan. Tapi bertindak dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan bertanya dulu kepada Tuhan, ya. Firman mengajarkan demikian. Pahami dengan baik dulu persoalannya, ya. Jangan buru-buru hanya karena pengaruh emosi, pengaruh perasaan belaka. Mau cepat-cepat yang enak-enak saja. Misalnya ingin cepat kaya, tidak peduli. Orang terburu-buru, ada orang nawarin investasi, apa saja dimasuki, tidak taunya bodong. Itu milih dengan salah kan, ya. Bikin proyek terburu-buru, akhirnya rugi, bangkrut, ya. 1 Timotius 6 ayat 9. Jadi jangan terdorong salah satunya ingin cepat kaya, terima semua, masuki semua, join semua, ya. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 9. Berapa banyak orang yang tertipu investasi bodong hanya karena tidak memberikan dengan baik, ya. Hanya ikut-ikutan saja, langsung percaya begitu saja, padahal tidak menguasai ilmunya dengan baik. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 9. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah ini, ya, kita perlu tahu dengan baik. Pertimbangkan dari berbagai hal, dari berbagai aspek. Yang paling perlu adalah bertanyalah dulu kepada Tuhan, ya. Itu poinnya kedua. Poinnya ketiga, pilihan kita jangan harapkan bisa menyenangkan semua orang. Pilihan terbaik pun tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada yang nggak cocok, pasti ada yang nggak suka. Jadi kita tidak bisa milih yang bisa menyenangkan semua orang. Apalagi kalau hanya untuk itu, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Itu berarti kita melanggar firman Tuhan dan kita tidak diakui oleh Tuhan sebagai hambanya. Mari kita baca Galatia 1 ayat 10. Jadi jangan terdorong pilihan hanya karena ingin menyenangkan semua orang, atau hanya ingin menyenangkan orang tertentu saja. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah ini ditolak oleh Tuhan, ya, dibuang oleh Tuhan. Jangan mengatakan Tuhan tidak akan pernah buang kita. Kalau kita nggak benar, Tuhan buang kita. Tapi kalau kita balik, Tuhan terima juga. Tapi balik dengan benar, ya, bukan balik dengan modus, balik dengan pura-pura. Tapi balik dengan sebenar-benarnya, alias bertobat dan minta ampun, maka Tuhan terima kita kembali. Tapi bukan Tuhan tidak akan pernah buang kita. Kalau kita nggak benar, dibuang oleh Tuhan. Kita Wahyu aja mengatakan, karena engkau nggak panas dan juga nggak dingin, tapi suamku muntahkan engkau. Itu namanya dibuang juga, ya. Kitab Yeremia mengatakan, ya, upayakan kesejahteraan, usahakan kesejahteraan untuk kota kemana aku buang. Nah dibuang juga nih. Jadi jangan mengatakan Tuhan tidak akan pernah membuang kita sampai kapanpun. Kalau kita nggak benar, ya dibuanglah oleh Tuhan gitu. Tapi kalau kita kembali, diterima oleh Tuhan, tapi kembali dengan benar, ya, bukan kembali asal-asalan, kembali dengan modus, mencari keuntungan belaka tapi tidak bertobat. Ya jangan sampai itu terjadi, karena Tuhan tahu segalanya, ya. Jadi kita perlu tahu, tidak bisa menyenangkan semua orang, ya. Kita baca Amsal 14 ayat 10. Hati mengenal kepedihan sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Mungkin kita senang, orang lain bisa gak senang.
Mungkin sebagian senang, tapi yang lain bisa gak senang. Itu sudah wajar di dunia ini ya. Karena perasaan orang, penilaian orang tidaklah persis sama satu dengan yang lain. Karena kita bukan robot ya. Tiap orang punya penilaian sendiri. Apakah itu benar, apakah salah, terserah mereka. Tapi berarti kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apapun pilihan kita, gak mungkin bisa menyenangkan, memuaskan semua orang. Itu risiko dari hidup ini, harus kita ngerti. Jangan kita mau aman, cari yang waduh bisa menyenangkan semua orang. Sampai kapanpun tidak pernah dapat nanti ya. Kita baca lagi Roma 15 ayat 1. Tidak dapat kita pilihan harus kita ambil. Pada waktu berjalan terus. Dan hidup ini penuh dengan pilihan. Hidup ini harus memilih ya. Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Artinya apa mencari kesenangan kita sendiri? Artinya orang lain juga tidak ikut senang. Nah ini menunjukkan senang di bagian orang belum tentu senang bagi orang lain ya. Menunjukkan ke sana arahnya. Karena selera orang itu berbeda-beda, kepentingan orang itu berbeda-beda, kesukaan orang itu berbeda-beda, konsep dari tiap orang berbeda-beda juga ya. Tapi yang penting sekali bagi kita adalah bagaimana kita bisa memilih untuk menyukakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memilih sehingga bisa berkenan di hati Tuhan. Itu yang penting, yang terpenting di sana ya. Dan pilihan dari hidup kita ini bisa membuat kita makin dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh dari Tuhan. Apalagi kalau makin jauh dari Tuhan hanya karena mau menyenangkan orang-orang belaka. Itu pilihan yang sangat salah dan sangat tidak bijaksana. Jadi kita perlu tahu ini bahwa pilihan itu tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Tapi carilah pihak-pihak yang paling penting buat kita untuk bisa kita senangkan dengan pilihan kita, terutama itu Tuhan. Yang keempat, memilih itu mutlak harus dilakukan. Jangan sampai kita lo kan tidak berani ngambil risiko, ya gue tidak milih aja lah sudah, ikut semua gue ikuti, tidak bisa. Menyembah Tuhan gue ikuti supaya orang nyembah Tuhan lainnya senang. Nyembah berhala gue ikuti juga supaya orang nyembah berhala senang sama gue. Itu namanya ada kompromi, gak karu-karuan itu ya. Kita harus milih, mutlak kita harus milih. Contohnya, kita mau nggak milih ke surga atau ke neraka? Kalau kita tidak mau milih jalan-jalan, pokoknya asal jalan tak tahu nyampe ke neraka. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak pernah milih, sehingga tidak mau cari syaratnya ke sana gimana, tidak mau perlu tahu. Pokoknya gua jalan aja, tidak bisa. Tidak mau milih juga, ikut Yesus atau ikut si jahat. Tidak mau milih juga, ikut aja sampai rame yang kemana, banyaknya orang kemana gua ikut. Gue gak mau milih kok. Itu milih juga sebetulnya. Gue milih untuk ikut orang banyak tadi. Ya ini ikut yang sesat tapi enak dengar, PHP, memberi harapan palsu. Ikut ajaran yang atau ikut ajaran yang benar tapi keras, berat persyaratan buat kita. Pilih juga, harus milih kita. Nggak bisa gak milih. Jadi mutlak harus dilakukan. Tidak bisa kita mau ikut semua, ya. Pilih semua, nggak bisa. Pertuhankan Yesus atau Mammon, pilih, tidak bisa dua-dua. Kan Tuhan bilang tidak bisa ngabdi pada dua Tuhan ya, karena masing-masing bisa bertentangan. Tidak bisa juga netral saja ya. Semua ikut semua, netral. Katanya itu toleransi, itu namanya kompromi. Kita harus tahu. Jadi kita dalam hidup ini memang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Tetapi nasihatnya yang kita dapatkan adalah pilihlah dengan sebijaksana mungkin, terutama dengan tuntunan Tuhan. Jadi kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, Yeremia 17 ayat 5 mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia lain, berarti mengikuti sarannya saja atau mengandalkan kekuatan sendiri, termasuk pilihan sendiri. Jadi kita memang diberi kesempatan untuk milih sendiri, free will. Tapi nah ini hati-hati, kemungkinan salah juga masih sangat besar. Karena itu jangan kita mengandalkan kemampuan kita berpikir milih ini pasti yang terbaik. Yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama pengurapan yang penuh dari Roh Kudus, yang berikan pada kita kemampuan dan kemauan terutama
dari kita untuk memilih dengan sebaik-baiknya dan mengandalkan Tuhan. Dan itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Puji Tuhan.
yang